Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Gazi Astrining Tias, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian meta-analisis saya yang berjudul Meta-analisis Pengaruh Penggunaan Teknologi Terhadap Kemampuan Matematis. Kemudian kita masuk ke bagian pendahuluan. Untuk yang pertama, pada bagian pendahuluan ini terdiri dari pentingnya penelitian, masalah yang diteliti, penyebab masalah yang diteliti, kemudian ada tawaran solusi. Untuk pentingnya penelitian, itu teknologi merupakan bagian integral dari era digital saat ini. Kemudian integrasi teknologi dalam pendidikan matematika bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kemampuan matematis siswa melalui sumber belajar yang interaktif dan menarik. Untuk masalah yang diteliti di sini ialah bagaimana penggunaan teknologi mempengaruhi kemampuan matematis peserta didik dan strategi apa yang harus diterapkan agar teknologi dapat memberikan dampak positif tanpa menyebabkan ketergantungan bagi peserta didik. Selanjutnya, untuk penyebab masalah yang diteliti di sini ialah kurangnya kemampuan matematis peserta didik karena kurangnya implementasi teknologi yang tepat dalam pembelajaran matematika. Kemudian ada kekhawatiran bahwa teknologi bisa membuat peserta didik terlalu bergantung pada teknologi. Untuk tawaran solusi yang diberikan pada penelitian ini ialah integrasi teknologi yang tepat dan pengawasan yang cermat agar sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman peserta didik. Kemudian lanjut ke bagian metode. Pada bagian metode ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, banyak sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Jenis penelitian yang digunakan di sini, seperti yang kita ketahui, ialah meta-analisis. Untuk banyak sampelnya melibatkan 11 artikel penelitian yang diterbitkan dalam rentang tahun 2014 hingga 2023. Artikel-artikel referensi tersebut melibatkan jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA atau SMK, dan perguruan tinggi. Untuk teknik pengumpulan datanya itu dilakukan secara online menggunakan Google Scholar, Publish or Perish, dan Edisip. Untuk teknik analisis datanya, saya menggunakan bantuan aplikasi RStudio menggunakan model efek acak untuk mengakomodasi heterogenitas yang tinggi di antara studi-studi yang dianalisis. Kemudian kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Di bagian hasil dan pembahasan ini akan dilampirkan hasil meta-analisis, uji heterogenitas, analisis variabel moderator, serta hasil dari evaluasi bias publikasi. Baik, yang pertama ada hasil meta-analisis. Nah, pada bagian ini kita bisa lihat lampiran dari hasil meta-analisis yang saya lakukan di RStudio. Meta-analisis menunjukkan adanya korelasi signifikan antara penggunaan teknologi dan kemampuan matematis peserta didik dengan korelasi sebesar 0,54. Yang mana 0,54 ini termasuk ke dalam kategori kuat. Kemudian untuk uji heterogenitas, di sini kita juga bisa lihat lampiran screenshotan dari analisis di RStudio. Efek SAS yang digunakan dalam meta-analisis bersifat heterogen dengan nilai Q-nya itu 50,69 dan nilai P-nya itu kurang dari 0,0001 dengan tingkat variasi atau I kuadrat mencapai 80,3%. Tingginya variasi ini mengindikasikan bahwa model efek acak lebih efektif untuk menjelaskan hubungan antara penggunaan teknologi dan kemampuan matematis peserta didik. Kemudian lanjut ke analisis variabel moderator. Analisis subgrup di sini menunjukkan korelasi yang kuat. Korelasi terkuat itu pada studi yang melibatkan siswa SMP dengan nilai korelasinya sebesar 0,68 dan studi yang dipublikasikan di seminar nasional itu korelasinya sebesar 0,56. Kemudian lanjut ke evaluasi bias publikasi. Pada bagian evaluasi bias publikasi ini, saya lupa untuk mencantumkan gambar plotnya. Akan tetapi di sini saya bisa deskripsikan di mana distribusi ukuran efeknya itu relatif simetris, yang mana itu mengindikasikan tidak ada bias publikasi dalam meta-analisis. Dan hal ini juga diperkuat oleh Eggers test dengan nilai T sebesar negatif 0,65 dan nilai P-nya itu 0,5342.
Kemudian kita beralih ke bagian pembahasan. Untuk bagian pembahasan ini saya sudah rangkum menjadi beberapa poin penting. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran matematika, di mana tujuan pembelajaran matematika menurut NCTM itu memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikannya dalam pemecahan masalah sehari-hari. Dan yang kedua, mengenai peran teknologi dalam pembelajaran. Jadi, peran teknologi dalam pembelajaran ini bisa membantu visualisasi konsep dan mendukung pembelajaran mandiri. Karena pembelajaran dengan teknologi itu bisa diatur sesuai dengan individu masing-masing. Kemudian yang ketiga, mengenai manfaat teknologi. Manfaat teknologi pada pembelajaran itu bisa untuk meningkatkan motivasi belajar, memudahkan hubungan antar konsep, membantu penyelesaian tugas, dan membantu diferensiasi pembelajaran. Kemudian untuk yang terakhir mengenai hasil meta-analisis seperti yang sudah saya bacakan tadi, ialah adanya korelasi yang kuat antara penggunaan teknologi terhadap kemampuan matematis. Kemudian masuk ke bagian yang terakhir yaitu kesimpulan pada penelitian yang saya lakukan. Untuk kesimpulannya di sini saya rangkum juga menjadi 3 poin penting. Yang pertama, teknologi itu memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kemampuan matematis peserta didik. Untuk memaksimalkan manfaat tersebut, perlu implementasi yang tepat dan pengawasan yang cermat atau hati-hati. Dan yang terakhir, tentunya memberikan perhatian lebih pada faktor-faktor lainnya seperti aksesibilitas teknologi, adanya pelatihan teknologi bagi guru, dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan era digital saat ini. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Eh, untuk kurangnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum.